أيها الإخوان والأخوات، هيا بنا نبدأ درسنا في هذه الليلة ونفتتح تعلمنا في هذه المناسبة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على خير الورى في البر والبحر أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Sampai sini dulu, barangkali ada soalan, silakan. Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, saya akan berikan satu hadis yang sama. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah hafal hadis ini. Ini sudah. Kalau mau screenshot dulu, boleh silakan screenshot. Sudah? Oh, baik, sudah ya Pak Haji ya. Makasih banyak. Baik. Nah, ini saya hapus. Tadi kita sudah bahas tentang iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Nah, sekarang saya akan tuliskan lagi sebuah hadis yang mirip dengan hadis ini atau bahkan sama dari sisi uslub. Coba lihat. Ungkapannya begini. Iyyakum wadzonna. Iyyakum wadzonna. Fa inna dzonna akdzabul hadithi. Pernah dengar Bapak Ibu ini hadis ini? Udah pernah ya? Udah hafal. Iyyakum wadzonna. Fa inna dzonna akdzabul hadithi. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Setelah tadi kita bahas tentang mana iyyakum dalam hadis ini, maka ini pun sama bahasanya. Jadi iyyakum apa nih penjelasannya? Makanlah kamu. Nah, Ismu ibta'idu. Oke, Fi'il amri. Bimana apa tadi? Bima'na ibta'idu. Intahi, intahu Intahu au atau ibta'idu. Au ibta'idu. Ibta'idu. Hentikanlah atau jauhilah. Wadzonna satu paket ya, tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Adzonna maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi. Mansubun wa alamatu nasbihi fathah zahira. Fathatun zahiratun fi akhirih. Ya. Maf'ul min iyyakum. Apa yang buat adzonna menjadi maf'ul bihi? Iyyakum. Apa yang membuat adzonna ini sebagai maf'ul bihi dari iyyakum? Wawu. Wawu. Kalau tidak ada wawu, misalnya iyyakum adzonnu, i'rabnya beda, mananya beda. Kalau kita cakap, kalau kita mengatakan misalnya iyyakum adzonnu, apa artinya? Iyyakum adzonnu, apa artinya kalau gitu? Tanpa wawu. Nah, kalau kita mengatakan iyyakum adzonnu, mananya kepada kalian. Kepada kalian. Dugaan. Sangkaan.
kepada kalian dugaan atau sangkaan. Tetapi kalau antara iyakum dan adzonu ada huruf wawu, maka bacanya beda. Iyakum wadzonna, mananya juga beda. I'robnya juga berbeda. Status kata dalam kalimat atau i'rob juga berbeda. Iyyakum wadzonu kepada kalian dugaan atau sangkaan. Sedangkan iyyakum wadzonna maknanya adalah jauhilah Jauhkan. dugaan. Maksudnya di sini dugaannya dugaan negatif ya, atau yang dalam bahasa English mungkin disebut dengan negative thinking gitu ya. Secara spesifik mungkin ke sana. Dan apa? Saya memahami bahwa aldonisi maknanya lebih kepada negative thinking, pada dugaan dugaan negatif. Apa sebab? Sebab dalam teori ilmu, teori epistemologi, aldon itu merupakan salah satu epistemologi, salah satu sumber mencari ilmu. Aldonu dari segi bahasa apa artinya? Dugaan, sangkaan. Nah, untuk mengetahui sesuatu, seseorang itu menduga dulu kan. Ini bagian dari metode untuk menemukan ilmu. Saya akan coba tuliskan sebentar. Ini barangkali bermanfaat untuk kita semuanya. Atau nanti dulu habis inilah. Sebentar, mohon maaf. Jadi kembali ke yang tadi. Iyakum wadzonna. Adzonna ini adalah maf'ul bihi karena diawali oleh iyakum dan sesudah iyakum ada huruf wawu. Sehingga wawu ini berfungsi atau membuat adzon sesudahnya, isim sesudahnya menjadi maf'ul bihi atau menjadi mansub. Dan mana iyakum sehingga menjadi mananya adalah jauhilah atau cegahlah atau hentikanlah. Nah, lalu berikutnya fa inna fa harfu jawab ya. Harfu jawab. Harfu jawab mabniun ala Ya, fathi. al-fathai. Oke, mabniun ala fathi. Oke. Terus inna Inna harfun harfun nasbi wa nasbi wa taukid. taukid ya. Kita simple saja. Harfun nasbi wa taukid. Oke, mabniun ala fathi. Aldona ismu inna. Oke, Ismu inna ismu mansubun. inna. Mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhiri. Sudah. Akzabu. Khobaru. Khabaru inna Khobaru Nah, inna. Marfu'un. marfu'un Wa wa alamatu alamatun raf'ihi rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. wa Nah, huwa dari segi mudhaf wa huwa akzabu mudhaf. ini adalah khobar inna. Itu dari segi nahwu. Ya, Sekarang dari segi sigot. sigatnya Akzabu sigot isim apa? tafdil, isim tafdil. Sigot isim maaf. Sigot isim tafdil. Tafdil. Dari kata apa akzabu ini asalnya? Kadibah. Kadibah, Nah, kadibah. ini ismu tafdil ya, isim tafdil min jadi isim fa'il Min. ngambilnya kadzibun. Oke. Kalau isim tafdil itu dibuat dari isim fa'il. Isim tafdil itu dibentuk dari isim fa'il. Kabirun isim fa'il. Sigotnya sigot isim fa'il. Kemudian diubah menjadi isim tafdil menjadi akbaru. Jamilun sigot isim fa'il. Ajmalu. Lalu, Hasanun sigot isim fa'il. Ahsanu. Astanu. Sogirun isim fa'il juga sigotnya menjadi asgoru. Sigot isim tafdilnya adalah asgoru. Ustaz, jadi isim tafdil bukan berasal daripada fi'il. Setahu saya dari isim fa'il Oh, diambilnya. Hanya isim fa'ilnya kita kembalikan ke fi'il madi. ada juga. Iya, kayak ka, ka, kadibun kan dari kadaba Ya. fi'il madinya gitu. Jamilun dari jamula, kabirun dari kaburo. Maka dalam rumusan yang saya pahami dalam pembelajaran bahasa Arab selama ini, ismu tafdil itu diambil dari isim fa'il, bukan dari fi'il, bukan dari fi'il madhi. Hanya isim fa'ilnya tentu saja bisa dikembalikan ke fi'il madhi. Final dzonna akzabu. Jadi kadibun akzabu. Kadibun dusta, akzabu Paling dusta. paling dusta, paling bohong. Nah, akzabu adalah isim tafdil, kemudian dia diikuti Mudhaf. oleh isim sesudahnya. Berarti Mudhaf. wawa mudhofun kan? Ya, mudhaf. Nah, wahuwa mudhofun. Terus al-hadisi
Mudhafun Mudhafun ilaihi. ilaihi majrur. Mudhafun ilaihi Majrur. majrurun Wa wa alamatu alamatu jarrihi jarrihi kasratun kasratun dhahiratun zahiratun fi fi akhirih. akhirih. Udah selesai. Jadi bahasan ini iyyakum madzanna fa innal dzanna akdzabul hadits. Maknanya jauhilah oleh kalian prasangka atau dugaan atau sangkaan karena sesungguhnya nafaknya di Sama. sini terjemahkan bukan maka ya tapi karena. Karena Kita tidak sesungguhnya. boleh berduga negatif. Kenapa? Karena menduga negatif itu merupakan percakapan Tuh. yang paling dusta, paling berdusta. Begitu. Nah, inilah contoh dua hadis atau dua ungkapan dalam bahasa Arab, dua uslub yang menggunakan iyyakum wa atau boleh kita tukarku menjadi iyyaka wa, iyaya wa, iyana wa. Ini dua hadis sudah kita temukan. Yang pertama hadis yang berbunyi, Bapak Ibu sudah hafal, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hataba. Yang kedua yang ini, iyyakum wadzonna fa innal dzonna akdzabul hadithi. Nah, ini iyyakum wa iyyaka wa ini merupakan uslub yang sangat bagus dan jarang orang menggunakan uslub ini. Kenapa jarang? Karena tidak populer mungkin ya. Orang kalau misalnya melarang biasanya menggunakan fil nahi kan. La tadzunna. Jangan kalian menduga. La tadzunna. Donna fil madhi. Mudhari'nya yadzunnu, amarnya dzunna. Nahinya la tadzunna. La tadzunna. Fa inna dzanna akdzabul hadis. Mungkin orang berpikir begitu kalau membuat larangan. Tapi kalau kita sudah tahu uslub ini, maka bisa ini gunakan. Bisa kita gunakan ini. Iyyakum wadzonna. Coba kita latihan sebentar. Coba Bapak Ibu buat uslub ini dalam kalimat bahasa Arab. Saya buat bahasa Indonesianya. Jauhilah duduk di depan pintu. Bagaimana bahasa Arabnya? Gunakan uslub ini. Iyakum wal julusa Nah, amamal babi nah begitu. Al-Bab. Iyakum wal wal julusa julusa Wal-julusa amamal bab. amamal babi. amamal babi. Iyakum wal julusa amamal babi. Keren ini Bapak Ibu uslubnya. Jadi Ya. tidak hanya la tajlis amamal babi. Kalau kita belum tahu uslub ini, kita mungkin akan menggunakan fil nahi kan? La tajlis amamal babi. Tapi kalau karena kita sudah belajar uslub ini, maka kita bisa gunakan seperti Nabi Muhammad menggunakan uslub yang sangat baik ini. Iyyakum wal julusa amamal babi. Kalau kum kita tukar menjadi anta, bagaimana? Iya. Iyaka. Iyyaka wal Iyaka. julusa amamal babi. Kalau anti, Iyaki. Iyaki. iyyaki wal julusa amamal babi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti iyyakunna wal julusa amamal babi. Sebabnya kenapa jangan duduk depan pintu? Fa innal julusa amamal babi. Apa misalnya? Tidak dipandang orang. Apa? Yasuddun nasa. Menghalangi manusia. Fa innal julusa amamal babi yasuddun nasa minal murur fi fi baitika misalnya. Karena duduk di depan pintu akan menghalangi manusia, memblok manusia untuk lewat di rumahmu. Begitu. Atau bisa aja yasuddur rizqo, memblok menahan rezeki. Kalau orang tua dulu begitu, tidak boleh duduk di depan pintu sebab akan menghalangi rezeki masuk. Katanya begitu orang tua dulu. Orang tua Orang-orang kami di sini. orang tua Malaysia, Ustaz, orang muda tak boleh duduk depan pintu. Karena Tidak dipandang orang. kenapa? Tidak dipandang orang. Ditendang orang. Ustaz, Ya. ada satu lagi Nah, hadis Ustaz. Saya apa jumpa. itu? Iyakum wal julusa fit tariqati. Fiturukot. Oh, fit turuqat. Ya.
Iyyakum wal julusa fit turqat. Iya, bagus. Saya juga pernah dengar ini. Ada di Bulughul Maram ya. Iyyakum wal julusa fit turqat. Apa artinya tuh? Jauhilah Jauhilah. duduk Jauhilah oleh kalian duduk kalian di duduk di turukat. jalan kan? Di Oh, ya. jalan-jalan. Oh, di Torik, jalan-jalan. daripada torik lah. Iya. Nanti bisa ditabrak tadi kata Ibu Misalma, ditendang. Nah, iyyakum wal julusa. Iya, ini ada hadis Nabi yang sama nih yang tadi kita bahas. Iyyakum wal julusa ya. Iyyakum wal julusa Hmm. alat turukat atau fit turukot? Fit Fit turukat. turukot ya. Fit turukot. Jalan. Ya. Nah, turuk ini jamak yang dijamakan. Oh, itu Semua torikun. tariqun, turukun. Torikun jamaknya turukun. Oh, Ini torikot. Dari kata turukun dijamakan mana salim turukotun. Oh, Torik jadi jamak muannas salim ya Ustaz. Iya, ya ini khususan aja tidak semua bisa begitu ya. Hmm. Torikun turukun dari kata turukun menjadi turukot dijamakan kembali. Ini artinya jamaknya banyak sekali. Janganlah kalian duduk di jalan-jalan. Nah, di sini jalan ini kan maknanya bisa fasilitas ataupun peluang ataupun kesempatan yang orang miliki. Jadi kita tidak boleh menghalangi orang lain untuk lewatlah begitu. Hmm. Di banyak Maknanya bukan jalan apapun. jalan-jalan lah, lalu lintas lah kan kataannya. Ya. Baik, sudah ya ini ya. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.